Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb sekalian alam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur seluruh alam ini dengan keteraturan yang luar biasa. Pagi kalau sudah waktunya terbit matahari, maka matahari pun terbit. Begitu juga kalau sudah waktunya matahari terbenam, matahari pun terbenam. Semua bintang-bintang, planet-planet, galaksi, semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keteraturannya. Termasuk takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan duduk di majlis ilmu ini adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Oleh karena itu ini perlu kita bersyukuri bersama bahwa di antara sekian ribu orang yang kita kenal, di antara sekian ribu orang masyarakat kita, ya, tentu jumlah yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang pilihan untuk mendapatkan taufik dan hidayah untuk hadir salat berjamaah itu tidak semuanya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat Allah kepada kita semua untuk bisa salat berjamaah ini bisa kita syukuri dengan menjaganya secara terus-menerus, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam kondisi istiqamah berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang dipanggil oleh Allah itu sesuai dengan kebiasaannya, akhir hayatnya itu sesuai dengan kebiasaannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan jerih payahnya, pengorbanannya, sehingga Islam sampai kepada kita semua. Kalau sekarang kita ceramah mengajak orang kepada kebaikan enak. Kalau sekarang kita khutbah itu enak. Kalau sekarang ya, ustadz, para da'i itu kadang-kadang dicari, dipesila. Kalau dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah itu bukan hanya dilarang, ya, tapi bahkan diancam untuk dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah Islam. Tapi apakah itu kemudian menyurutkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini? Tidak. Nabi terus berdakwah, bahkan dikejar-kejar sama orang. Ketika beliau ke Taif, itu dikejar-kejar oleh orang-orang Taif.
dilempari dia dengan kotoran unta, dilempari dia dengan batu, sehingga suatu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung agar menemui Nabi dan memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu gunung itu saya angkat untuk ditimpakan kepada orang-orang yang telah menghinamu, yang telah mengejekmu, yang telah mengatakan kamu adalah orang gila? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru orang-orang itu didoakan oleh Nabi. Didoakan, bukan dibalas. Nabi mendoakan dengan doa, Allahumma hdini qaumi, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan semua itu karena mereka tidak tahu. Mereka mengejek aku karena mereka tidak tahu. Mereka melempariku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Jadi kalau kita temukan ada ustadz kemudian sekarang ditolak di mana-mana, justru Nabi itu luar biasa. Memang tantangan dakwah para dai, para ustadz, para asatidz itu tidak apa-apa dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita berterima kasih adalah banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bertanafus atau berlomba-lomba, bersusah payah untuk mengejar kehidupan akhirat. Nah, maka untuk menyeimbangi itu, agar pemahaman kita itu benar terhadap kehidupan dunia dan akhirat, maka pada malam hari ini kita akan bahas babu fadlul ghani syakir. Bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi ada keutamaan dari orang kaya yang bersyukur sekaligus. Jadi kalau dia kaya saja, maka dia tidak memiliki keutamaan. Tapi kalau dia kaya terus bersyukur, maka dia punya keutamaan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, di sini dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Yang berbunyi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Surat Al-Lail itu adalah surat yang turun di Makkah. Ini termasuk surat-surat Makkiyah karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Pada ayat pertama pada surat Al-Lail ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana sumpah-sumpah Allah yang lain dengan menggunakan salah satu di antara nama-nama waktu, yaitu wal-lail. Kemudian wan-nahar, demi waktu siang. Nah, surat ini dinamakan surat Al-Lail karena dimulai dengan kata-kata wal-lail. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, pada ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang-orang yang memberikan, berinfak, dan dia juga bertakwa sekaligus. Karena ada orang-orang yang berinfak itu tidak dengan ketakwaan,
Ada orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan ketakwaan. Maka pada ayat ini Allah berfirman fa amma man a'ta wattaqa. Jadi ada 5 kondisi di mana orang berinfak itu tidak diiringi dengan ketakwaan. Justru infaknya itu menjadi bagian dari kemaksiatan. Jadi ada orang berinfak, dia berinfak, tapi enggak wattaqah, tidak diiringi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa amma man a'ta, dan adapun orang-orang yang memberikan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hartanya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa juga kepada Allah. 5 kondisi orang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang menginfakkan hartanya tapi tidak bertakwa. Yang pertama itu adalah ketika dia berinfak itu ingin disebut sebagai orang-orang dermawan. Ketika dia ingin dipuji oleh orang, ingin pamer, ingin dihargai, ingin dibalas, ingin dipamrih. Kalau kita baca asbabun nuzul ayat ini, ternyata ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau melihat ada seorang budak yang tidak tampan juga. Gak ada yang menarik dalam dirinya kecuali imannya yang membuat Abu Bakar tertarik. Ketika itu seorang budak ini diseret di padang pasir, kemudian ditaruh batu di atas dadanya oleh majikannya lantaran dia beriman kepada Allah. Dipaksa budak ini untuk mengingkari keimanannya, tapi tidak sedikit pun bergeser keimanan dan keyakinannya itu. Seraya lisannya mengatakan ahad, ahad, ahad. Kemudian Abu Bakar itu membeli budak ini dengan harga 6 kantong. Itu harga yang fantastis untuk seorang budak seperti Bilal. Itu harga yang sangat mahal. Maka kemudian orang-orang mengatakan mungkin Abu Bakar pernah berhutang budi kepada Bilal sehingga dibeli dengan harga yang sekian mahal. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, ini yang punya Bilal dulu nama Umayyah bin Khalaf. Jadi dulu Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf. Kemudian ketahuanlah dia beriman, maka disiksa, diseret dia ke tengah padang pasir yang terik sekali. Kita bisa bayangkan, panasnya di sini tentu beda dengan di Mekah. Panasnya di sini di siang hari, kita nggak usah pakai sendal saja udah melepuh kaki kita. Kalau itu terik, ini di padang pasir, nggak pakai baju, diseret, ditindih dadanya dengan batu. Betapa penyiksaan yang luar biasa. Itu kemudian Abu Bakar mengeluarkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibelilah Bilal itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, saat ini engkau bebas, merdeka Bilal bin Rabah. Jadi kondisi pertama orang berinfak tidak disertai dengan ketakwaan itu adalah, atau justru dia berinfak dan bermaksiat sekaligus, itu adalah ketika dia berinfak di jalan Allah tapi dengan riya. Ingin dipuji, ingin mendapatkan gelar sebagai orang dermawan, ingin namanya dikenang, ingin namanya disebut, maka orang-orang seperti ini tidak masuk pada ayat fa amma man a'ta wattaqa. Yang kedua, dia ujub, dia takjub, dia puji dirinya sendiri. Dia katakan, saya sudah banyak membantu orang. Dia merasa menjadi, sehingga
Dia ini kemudian menjadi orang-orang yang besar kepala. Dia takjub pada dirinya, merasa dirinya paling dermawan. Ya, sehingga kalau cara jalannya berbeda. Kalau dia menghadiri undangan, ingin diperlakukan beda dengan yang lain. Posisi duduknya harus posisi duduk prioritas, karena dia adalah bangsawan, karena dia adalah dermawan. Ujub, takjub pada dirinya sendiri. Ingin diperlakukan berbeda, cara jalannya berbeda. Kalau diberikan hidangan makanan, bila perlu dia yang lebih. Kalau dulangnya lebih tinggi. Karena dia merasa dia orang yang paling berjasa, paling bermanfaat, paling banyak sedekahnya. Maka ketika orang bersedekah seperti itu, tidak termasuk dia ke dalam ayat fa amma man a'ta wattaqa. Yang ketiga, kondisi yang tidak masuk pada ayat fa amma man a'ta wattaqa itu adalah orang yang berinfak, sedekah dia tapi menyakiti orang yang diberi. Disebut-sebut, dikenal, diceritakan, dia datang ke rumah saya, nggak punya apa-apa dulu dia. Kita bilang ke orang, sekarang saja dia enak, dulu saya kasih modal. Kalau nggak ada saya, nggak begitu dia sekarang. Menyebut-nyebut pemberian itu adalah menyakiti. Nah, orang-orang seperti ini tidak masuk dalam fa'amma man a'ta wattaqa. Yang keempat tidak termasuk ke dalam ayat ini adalah orang-orang yang berinfak tapi tidak di jalan Allah. Makanya hati-hati para jamaah sekalian. Ya, kalau memang ngasih uang itu, ya, meskipun ya hukum rokok itu khilafiyah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, tapi ucapan kita bisa jatuh kepada tidak masuknya sedekah kita pada fa'amma man a'ta wattaqa ini. Kita bilang, ini uang untuk beli rokok. Ini uang rokok. Hati-hati. Meskipun ini hilaf. Antara ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, tapi nggak ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi menginfakkan harta kita di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan orang uang untuk melakukan kemaksiatan, maka ini tidak termasuk ke dalam ayat fa amma man a'ta wattaqa. Masuk dalam ayat, ya, tidak masuk ke dalam ayat ini orang yang ya, berinfak tapi tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih orang tapi untuk kemaksiatan, untuk membeli hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ungkapan kita ya, meskipun memang ini khilaf, sekali lagi ya, hukum rokok itu khilaf. Tapi kenapa kita harus ungkapkan? Kasih saja. Ya, buat beli jangan, kayak beli nasi atau beli apa. Kenapa harus ya buat beli rokok? Kenapa harus ungkapan seperti itu? Masalah nanti ya, dia belikan apa itu, tapi jangan ungkapkan. Nah, ungkapan itu ya, kalau kemudian hukumnya itu makruh, maka dia makruh. Ya, maka tidak masuk. Ya. Ungkapkan saja, ya kasih aja kasih. Ya buat belanja, ya, buat sehari-hari. Ya. Nah, ini kita mungkin punya kebiasaan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, berinfak dia, ya, tapi dia masih punya hutang yang jatuh tempo. Ya, jatuh tempo hutang.
tanggal 10. Hari itu dia berinfak hari itu. Akhirnya enggak jadi bayar hutang. Ini juga merupakan tidak masuk ke dalam ayat fa amma man a'ta wattaqa. Karena ada kewajiban, ada yang wajib yang harus dia tunaikan. Ya. Maka fa amma man a'ta sendiri, ya, memberikan itu ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah zakat, yang sunnah itu adalah sedekah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib yang kemudian kita sebut dia zakat. Ada sedekah sunnah yang kita sebut kemudian dengan infak. Ya. Nah sebenarnya para jamaah sekalian, ya, kalau kita punya duren, manggis dan seterusnya, nanti kumpulkan uangnya, sisanya dari kebutuhan sehari-hari dan ongkos itu harus dikeluarkan zakatnya 10%. Itu wajib itu, untuk mensucikan harta itu. Ini yang selama ini ya belum pernah kita lakukan. Padahal ini sama wajibnya dengan zakat fitrah. Hanya zakat fitrah itu mensucikan jiwa kita, disebut dia zakat mal karena untuk mensucikan harta yang kita peroleh. Karena 10%. Ya kecuali kita biayai itu. Kita airi, kita pupuki, ya kita, ya, maka dia hanya 5%. Nah kalau itu enggak dikeluarkan, maka ya, tidak berkah itu. Nah itu sedekah yang wajib dikeluarkan. Ya. Nah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Kemudian pada ayat ke-6-nya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Ya. Al-husna menurut para ulama tafsir ini diartikan 3. Yang pertama, al-husna itu adalah perkataan yang baik, yaitu la ilaha illallah. Dia percaya tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan diiringi dengan ketakwaan, itu adalah orang-orang yang kemudian membenarkan kalimat la ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah. Jadi meskipun dia menginfak untuk masjid, menginfak untuk pondok-pondok pesantren, dia wakaf tanah dan seterusnya, tapi kalau dia tidak wasaddaqa bil husna, dia tidak beriman, tidak membenarkan la ilaha illallah, dia masih percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, maka ini juga tidak benar. Ini diantaranya Imam disampaikan di dalam tafsir Jalalain bahwa al-husna di sini adalah maknanya la ilaha illallah. Jadi dia percaya kepada tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasaddaqa bil husna. Ini dengan makna ya, al-husna ay al-jannah. Ya. Al-husna di sini maknanya adalah surga. Dia percaya bahwa kalau dia berinfak itu Allah akan balas dia dengan surga. Jadi selain dia berinfak dengan ketakwaan, dia juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya dengan surga. Ya. Makanya di dalam surat apa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan surga dan segala tambahannya. Jadi husna maknanya di sini adalah ya, yang kedua itu maknanya adalah surga. Jadi orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan ketakwaan,
dia benarkan bahwa nanti dia akan dibalas oleh Allah dengan surga. Nah, yang ketiga, ya, para ulama tafsir mengatakan al-husna itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang diinfakkan itu dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, lebih halus, ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan ini juga dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwa orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji. Satu biji itu kemudian ditanam, tumbuh satu pohon, mempunyai 7 cabang. Yang masing-masing 7 cabang itu berbuah 100 buah. Jadi yang tadinya satu biji ditanam, tumbuh dia, kemudian berbuah menjadi 700 buah. Ya, dan dia itu meyakini itu. Ya. Nah, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ya, kepada orang yang berinfak atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia percaya akan hari akhir, dia percaya dengan janji Allah berupa surga, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti ini, fasanu yassiruhu, ya, lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan dari kemudahan. Allah akan mudahkan hidupnya, Allah akan mudahkan dia bahagia, Allah akan mudahkan dia mencapai ketenangan, Allah akan berikan dia sesuatu apapun yang dia butuhkan, itu kemudian semuanya menjadi mudah. Ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi ini adalah ayat-ayat yang tidak ada satupun ayat-ayat tentang syukur. Padahal judul dari bab ini adalah orang yang kaya yang bersyukur. Tidak dikutip la in syakartum la az, tidak. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi ingin menyampaikan bahwa bentuk syukur yang paling jelas itu adalah menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan. Jadi ini bentuk syukur yang paling konkret, bentuk syukur yang paling jelas, bentuk syukur yang paling nyata itu adalah ketika kita memiliki sesuatu kita berikan. Bukan sisa yang kita berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak dikatakan baik atau belum dikatakan baik sampai tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita bisa memberikan sesuatu yang kita sukai. Ini adalah bentuk syukur yang paling konkret, bentuk syukur yang paling nyata. Makanya tidak kita temukan pada bab ini ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kita bersyukur. Tapi cara orang kaya bersyukur yang paling nyata itu adalah dia menginfakkan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kemaslahatan Islam, untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitar. Ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat, ya, yang di riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibada fihi illa malakani yanzilani." Jadi tidak akan berlalu hari seorang hamba. Jadi pagi seorang hamba itu tidak akan pernah berlalu kecuali turun padanya 2 malaikat. Jadi setiap pagi ini ada 2 malaikat yang turun kepada kita semua. Masing-masing orang turun 2 malaikat kepadanya. Ya. Kemudian satu malaikat mengatakan, Allahumma ati, lipat gandakanlah harta orang yang berinfak pada pagi hari ini.
malaikat yang pertama berdoanya demikian. Jadi setiap pagi ada malaikat yang diutus oleh Allah kepada setiap kita. Satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti harta orang yang berinfak ini. Ya Allah, berikan sesuatu yang lebih baik kepada orang yang berinfak di pagi hari ini. Ya Allah, awetkan nikmat untuk hamba yang berinfak di pagi hari ini. Wa yaqulu ahaduhuma, dan salah satu di antara malaikat yang turun itu mengatakan, Allahumma a'ti mumsiqan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir ini. Jadi tidak akan berlalu pagi itu kecuali dua malaikat ini Allah turunkan, dan salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, ganti harta orang ini. Yang satunya lagi, ya Allah, hancurkan harta orang ini. Atau kalaupun hartanya tidak hancur, buat dia susah dengan hartanya itu. Ini setiap pagi. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa itu setiap pagi. Tidak berlalu pagi seorang hamba kecuali dua malaikat ini senantiasa turun dan berdoa. Dan sebaik-baik infak kita pertama itu adalah untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Jadi setiap pagi bapak-bapak sekalian itu menginfakkan hartanya untuk belanja anaknya, masuk ke dalam ayat ini, masuk ke dalam hadis ini. Jadi sisihkan hartanya untuk belanja sekolah anaknya, masuk ke dalam ayat ini. Karena sesungguhnya infak terbaik itu yang pertama, wa atidal qurba, keluarga yang terdekat. Kalau dia orang tua, maka yang terdekat itu adalah anaknya dan orang tuanya. Dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi infak itu tidak harus jauh-jauh. Jadi setiap kali itu diberikan, malaikat berdoa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebuah riwayat yang luar biasa menarik. Ya. Jadi riwayat ini dari Abi Kabasyah, ya, bahwa beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, beliau mengatakan salasatun uqsimu alaihinna wa ahadin wa uhaddithukum hadisan, ya, fahfadhuhu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Kabsyah, ya, bahwa dia pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 perkara aku bersumpah terhadap ketiganya, dan aku mengatakan kepadamu sesuatu maka hafalkan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi. Ya. Ini sebelumnya Rasul mengatakan, ya, innamad dunya li arba'ati nafarin. Jadi di dunia ini ada 4 orang manusia, ada 4 tipe, ada 4 kelompok, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama, tipe manusia yang pertama itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang itu malan wa ilman. Allah berikan kepada orang itu materi yang berlimpah, dan juga Allah berikan kepadanya ilmu.
Di antara 4 imam mazhab itu ada satu di antaranya itu seorang imam yang kaya, yaitu Imam Abu Hanifah. Allah berikan kepadanya harta, Allah bukakan kepadanya pintu-pintu dunia, Allah juga bukakan kepadanya pintu-pintu ilmu pengetahuan. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengan harta dan ilmu tadi kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia dekatkan dirinya kepada Allah, ya. Kemudian ya, dia sampai kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia berikan hak Allah, ya, dari harta yang diperoleh itu ada hak Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa zakat itu tadi, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahadza bi afdhalil manazil." Maka orang yang Allah berikan harta dan ilmu yang kemudian dengannya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang-orang yang paling afdal kedudukannya di muka bumi ini. Jadi orang kaya yang bersyukur kepada Allah, kemudian dia gunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia diberikan ilmu yang dengannya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang afdalul manazil. Orang-orang yang kedudukannya di sisi Allah itu adalah kedudukan yang paling afdal, kedudukan yang paling baik. Ya. Kemudian wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin fahuwa bi niyati fajruhuma sawa. Dan kedudukan kedua, ada yang Allah berikan kepadanya hanya ilmu, enggak diberikan harta, dikasih ilmu saja, dia pintar orangnya, tapi rezekinya dari materi itu sedikit, tidak kaya-kaya tapi pintar. Karena kepintarannya, karena kepahamannya terhadap agama, kemudian di dalam hatinya dia berniat, kalau seandainya Allah karuniakan kepada saya rezeki seperti si fulan, yang dengannya kemudian dia membangun masjid, dia membangun madrasah, dia membangun pondok-pondok pesantren, ya, dia infakkan di jalan Allah, dia bantu orang yang sedang kesulitan. Ada yang orang kesulitan gak punya BPJS, dia yang bayarin. Dia lihat orang ini karena besar pahalanya, kemudian orang berilmu itu kalau diberikan kepadanya harta seperti orang itu, dia akan melakukan hal yang sama katanya dengan niat yang ada di dalam hatinya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan hal itu. Karena dia punya ilmu, kemudian dia tahu besar pahalanya membangun masjid, membangun lembaga pendidikan, memberikan orang yang kesulitan. Karena dia tahu seperti itu, meskipun dia tidak punya harta, tapi dia berniat dalam hatinya, kalau Allah takdirkan saya punya seperti itu, maka saya akan berbuat seperti si fulan. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang seperti ini kedudukannya sama dengan orang pertama tadi, sama kedudukannya. Nah, yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, dan seorang hamba yang diberikan kepadanya hanya harta saja tapi tidak diberikan kepadanya ilmu pengetahuan, bahwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm, kemudian dia belanjakan hartanya dengan tanpa ilmu. Jadi dia belanjakan serampangan saja, dia belanjakan sembarangan saja, dia lakukan hal-hal yang tidak baik kepada hartanya sehingga membuat kerusakan.
La yattaqi fihi rabbahu. Hartanya tidak mendekatkan dia kepada ketakwaan kepada Tuhannya. Wala yasilu ila rahimahu. Ya. Dan dia tidak dan hartanya itu tidak membuat dia sampai kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menunaikan dan tidak tahu apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang dimilikinya itu, dia enggak tahu. Kalau dia enggak tahu saja, ya, maka bagaimana mungkin kemudian dia bisa tunaikan hak-hak Allah itu? Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahada bi akhbathil manazil. Ini adalah kedudukan yang paling buruk di dunia ini. Ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kelebihannya itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Justru menjauhkan dia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tahu sama sekali hak-hak Allah terhadap apa yang dia miliki, sehingga dia enggak tunaikan itu hak-hak Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hada ya fahuwa ya fahada bi akhbathil manazil. Maka ini adalah kedudukan yang paling buruk. Kemudian orang keempat, ya, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, ya, dan ada seorang hamba tidak diberikan juga materi, harta tidak punya, wala ilman, juga tidak diberikan ilmu. Ya. Fahuwa yaqulu, kemudian dia mengatakan dalam hatinya, dia berandai-andai, dia menghayal kalau Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Ya. Kalau seandainya dia menghayal, wah enak kali seperti fulan, ya, yang kemana-mana itu ya gampang saja, ya, macam-macam. Ya. Jadi dia lihat ada orang yang sehari-hari itu hidupnya glamor, ya. Nah dia pingin seperti itu, seperti orang yang punya harta lalu santai-santai, tidak pernah berinfak, pokoknya dia enak gitu. Maka orang yang seperti ini hartanya tidak dapat, dosanya dapat. Dia pingin ya memberikan orang apa dia bisa. Jadi yang dia lihat itu dari orang yang punya harta itu, ya, kesenangan-kesenangan dunia di dalam dirinya. Ya, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, mau beli minuman yang harganya mahal-mahal bisa. Itu dia lihat, dan dalam hatinya seandainya saya punya itu gampang seperti itu. Maka ini orang terburuk juga, sama dengan orang ketiga keburukannya. Kalau orang ketiga dia nikmati di dunia, ini orang keempat nggak punya hartanya tapi dosanya dapat. Ini kalau orang menghayal, hayalannya keliru. Dia ingin kaya, ya seperti si fulan, ya bebas, ya dia mau apa saja, karena biasanya kalau orang kaya itu bebas. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berlanjut ke hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Ya. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh seseorang itu hasad, iri, kecuali pada dua orang. Enggak boleh kita iri itu kecuali pada dua orang. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu malan
fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kita iri itu adalah rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang berlimpah, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berlebih dari kita. Tanahnya banyak, kebunnya banyak, ya investasinya banyak, perusahaannya besar, tokonya besar dan seterusnya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian semua itu dia belanjakan pada jalan yang benar. Ini yang boleh kita iri. Ini yang boleh kita inginkan dari seseorang. Ya. Orang yang kaya, yang kekayaannya itu digunakan untuk sebesar-besarnya syiar Islam, untuk sebesar-besarnya kemakmuran orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk kesejahteraan orang-orang di sekitarnya, dia infakkan itu semua. Maka orang-orang seperti ini boleh kita iri. Tapi kalau dia kayanya saja, ya tapi kemudian tidak digunakan di jalan Allah, maka kalau kita ingin seperti itu, maka hartanya kita tidak dapat, tapi kesalahannya dapat. Hartanya kita nggak dapat nikmati, tapi dosanya sama kedudukannya. Ini rugi sekali. Maka nggak boleh kita iri kepada orang yang kalau kita ya lihat, ya, kalau di sini mungkin nggak terlalu, kalau kita di Jakarta itu masya Allah. Ya. Sampai ada yang ini karena saking kayanya itu katanya, ya ini kalimat hiperbola juga berlebihan. Jadi dapurnya, ya misalnya di Karangbayan, kamar mandinya di Endut. Ya, ini kalimat yang menggambarkan rumahnya besar, saking ya, saking besar rumahnya. Ya. Sampai meskipun ini nggak benar juga, ya masa ya dong repot mau makan terus ke kamar mandi gimana? Ya, dapurnya di Karangbayan itu, kemudian kamar mandinya di Endut, saking besar rumahnya. Ya. Nah, yang demikian itu nggak boleh. Sekarang kan ramai itu di YouTube, di TV, orang gerbek rumah artis itu, mobilnya sampai 17. Harga satu mobilnya itu miliaran, itu dipamerkan. Nah merekanya dapat uang, kita yang nonton dapat apa? Nggak dapat apa-apa, kuota habis. Malah kalau kita ingin seperti dia dengan kemewahan begitu, bisa jadi ya, itu keburukan bagi kita. Nggak boleh iri seperti itu, kan ramai itu. Channel-channel YouTube datangi rumahnya, masya Allah kolam renangnya, masya Allah garasinya, itu garasinya sebesar masjid ini mungkin, full dengan mobil-mobil mewah semua. Ya. Kan kalau dia pergi-pergi sebenarnya kebutuhannya mobilnya cuma satu, kan nggak dipakai semua. Justru itu kan merepotkan, bayar orang lagi. Ya. Ini ramai sekarang, konten-konten semua, gerebek rumah artis apa. Ya, nggak boleh kita iri seperti itu. Ya, kalau kemudian ada orang yang kayanya luar biasa, tapi hartanya terus diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak berhenti-berhenti, bangun ini, bangun itu untuk kemaslahatan umat, maka baru ini kita boleh iri. Tapi kalau nggak begitu, nggak boleh kita iri. Karena iri itu hanya pada dua orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian hartanya dibelanjakan dengan jalan yang benar. Hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang boleh kita iri kedua itu adalah wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya.
Jadi yang boleh kita iri kedua itu adalah seorang laki yang diberikan kebijaksanaan, yang dengannya kemudian dia mengeluarkan kebijakan, memberikan keputusan dan kemudian mengajarkannya. Ya, jadi dia bijak sekali, diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, kemudian diajarkan itu, pengetahuan itu. Dalam riwayat lain disebutkan wa rajulun atahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, yang kemudian Al-Qur'an itu diamalkan setiap pagi dan sore hari. Ini yang boleh kita iri. Selain itu tidak boleh. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, karena masih ada satu hadis lagi, cuman memang agak panjang. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 dan Isya sudah masuk. Ya, akhirnya kita cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, dan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Ya, memang saya lupa kacamata, jadi bacanya agak ya kabur-kabur sedikit. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.